Saya percaya Tuhan pingin setiap langkah hidup kita, perjalanan hari-hari kita, dan masa depan kita ini menjadi berkat. Tidak akan mengalami kesulitan. Tuhan pingin hidup kita ini real, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi seringkali malah karena kebodohan dan kesalahan kita seringkali malah mendapatkan kesukaran-kesukaran yang harusnya tidak kita terima atau kita alami, tapi seringkali terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan kita yang pernah kita lakukan dan ketidakmengertian kita di masa yang lalu. Di Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulutnya dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Saya ulangi, Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, jadi mulut itu dipelihara, dijagain, supaya tidak sembarangan, supaya tidak sembrono. Karena kalau tidak dipelihara dengan baik, suatu hari akan kena masalah, kena musibah, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Karena banyak orang sehari ini terjebak dengan kata-katanya, ucapannya, komentarnya, postingannya yang keluar dari mulutnya atau manifestasi melalui kata-katanya, melalui tulisannya, ujungnya banyak mendapat kesukaran. Harusnya kesukaran yang tidak penting itu tidak perlu kita alami, tapi karena kebodohan kita, ketidakmengertian kita, seringkali kita bikin kesalahan dan ujungnya kita yang menerima akibatnya. Hari ini kita mesti belajar. Hati-hati dengan semua ucapan, perkataan, postingan, atau apapun juga. Ini makanya standarnya harus menyenangkan Tuhan apa tidak, melukai hati Tuhan apa tidak, menyakitin sesama atau tidak. Kalau kita ini jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita itu akan bertindak hati-hati. Tapi berapa banyak orang hari ini serampangan sembrono. Bahkan banyak orang nerima akibatnya dari semua ucapan dan perlakuannya di masa lalu yang buruk terhadap orang lain. Ujungnya dia menikmatin apa yang dia lakukan di masa yang lalu. Di Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasain lidah. Jadi hidup dan matinya seseorang dikuasain lidahnya. Mau terima kehidupan atau terima kematian, mau terima berkat atau terima kutuk, hidup dan mati orang dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita mau terima kehidupan hari ini, jaga lidahmu untuk ngomong tentang kehidupan. Kalau mau terima kematian, ngomong tentang kematian. Akan cuai. Apa yang kita omongkan, itulah yang akan Tuhan lakukan. Jadi bagian kita itu hari ini menjaga hati. Berapa banyak orang yang hari ini sedang menikmatin akibat dari apa yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Karena ucapannya, perlakuan terhadap orang lain, perlakuan terhadap suaminya, perlakuan terhadap anaknya, perlakuan terhadap sesamanya, terhadap pemimpinnya. Ini mudah sekali orang-orang hari ini seringkali malah terjebak dengan hal yang gak penting. Buat apa melakukan hal yang tidak penting? Karena kecenderungan orang yang dikuasai emosi, dia akan menyerang orang lain. Orang yang suka pernah dilukai, dia akan cenderung akan melukai orang lain. Makanya masa lalu itu harus pulih kembali. Kalau kita memilih menjadi orang percaya hari ini, kita dikuduskan, kita disucikan, kita terima Yesus dan mengalami kelahiran baru. Harusnya kita real, seluruh kehidupan kita harusnya berubah. Step by step, memang tidak bisa langsung berubah. Perlu proses, perlu waktu. Tapi ada kerinduan dari dalam hati kita untuk menaklukkan semua perkataan, kemauan, dan kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Jangan jadi orang Kristen tuh mudah gampang komentar, mudah merendahkan orang lain, memaki orang lain, melecehkan orang lain. Saya lihat di media sosial itu sekarang tuh mengerikan malahan. Saya pernah di chat orang, di messenger, di inbox, di DM. Aduh, ngeri kadang malah maki-maki. Padahal saya tidak kenal, saya tidak tahu, mereka juga nggak tahu kehidupan saya. Yang paling tahu kehidupan saya kan istri saya, orang di keluarga saya, yang setiap hari berkumpul dan bergaul dengan saya. Mereka yang tahu persis apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, bagaimana saya menghadapi masalah, menyelesaikannya gimana, bagaimana sikap saya menghadapi tekanan dan impitan, bagaimana hubungan saya pribadi dengan mereka, lebih tahu dengan saya. Tapi orang yang nggak kenal juga tidak, tahu juga tidak, tapi mereka bisa menyerang, maki, nuduh, fitnah, dan menurut saya itu sangat mengerikan. Nah,
Apa yang didapat dari kita merendahkan orang lain? Apa yang kita dapat dari menyerang orang lain? Apa yang didapat dari kita itu melecehkan orang lain dengan tulisan atau apapun juga? Tidak ada. Malah mendatangkan kutuk. Kalau kita mau ingin terima berkat, ya kamu tabur berkat. Mulutmu keluar berkat. Karena apa yang di dalam, yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Makanya seseorang itu hatinya harus bersih, hatinya harus murni, hatinya harus dikuduskan setiap hari, supaya yang keluar manifestasi dari mulutnya itu juga kebenaran, kesucian, kekudusan. Mau melihat seseorang itu hatinya benar apa tidak, lihat aja dari ucapannya. Lihat aja waktu dia ngomong dengan orang lain, bagaimana dia bereaksi, perkataan yang keluar dari mulutnya pertama kali waktu dia ditekan, waktu dia dihimpit, waktu dia dihina, waktu dia tidak dihargai. Itu membuktikan karakternya. Ada orang yang merasa benarnya sendiri, nyerocos, nyerang orang lain, merendahkan. Ya isi hatinya seperti itu. Saya tidak peduli maupun itu pendeta, hamba Tuhan terkenal, yang pengikutnya banyak, atau pengikutnya tidak banyak, atau jemaat biasa, atau siapapun juga. Kalau dari perkataan mulutnya keluar kata merendahkan orang lain, tidak ada gunanya. Mencap orang lain, tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang mendengarkan, setia mendengarkan apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan. Kalau Bapak Ibu dengar pendeta sukanya merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, mencap sesat orang lain, menghakimi hamba Tuhan lain, udah nggak usah dengerin. Karena dari dalam hatinya udah nggak bener, buat apa didengerin? Emangnya dia mau jadi polisi agama, mau jadi hakim, menggantikan Tuhan untuk menghakimin orang? Bagian kita melakukan firman. Dengerin hamba Tuhan yang ngomongin firman yang murni, supaya hati kita transfernya ke murni, firman yang murni. Kalau Bapak Ibu dengerin pengajaran yang nggak murni, ya, mendengarkan pendeta yang sukanya mencercah orang lain, maki-maki pendeta lain, maki-maki pengajarannya karena beda doktrin, dimaki-maki, dituduh, difitnah, dicap sesat-sesat. Nanti rohnya transfer loh. Apa yang dikatakan Bapak Ibu juga terpengaruh loh. Buat apa mendengarkan seperti itu? Orang bagian kita hanya cukup melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah pernah ngomong ini. Firman itu semakin didebatkan satu dengan yang lainnya, semakin rumit, semakin nggak ada titik temunya. Firman cukup dilakukan baru kita ngerti tujuannya apa, maksud Tuhan apa. Semakin didebatkan, semakin gegeran, karena terlalu dalam apa yang dikatakan Tuhan. Kita ini manusia daging. Apa yang dikatakan Tuhan adalah roh dan kehidupan, firman adalah roh dan kehidupan. Nah, kita coba ngerti dengan otak kita, mencerna dengan pemikiran kita, susah mengerti dengan maksud Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar praktek sederhana, cukup simple, hari-hari kita lakukan, kita belajar menyenangkan Tuhan. Kan tidak semua orang Kristen itu punya gelar doktor, gelar sekolah sarjana teologi, Master of Theology atau apapun juga, enggak. Mereka enggak ngerti punya gelar rata-rata. Tapi cukup dengan melakukan firman, mereka ngerti loh, firman itu sangat sederhana kok. Apa yang kita mengerti kita lakukan hari-hari. Apa yang Tuhan ngomong cukup kita lakukan dengan sederhana, simple. Tambah hari tambah kita ngerti hati Tuhan, tambah hari kita menyenangkan Tuhan. Apa yang didebatkan? Bapak Ibu, mulutmu dipakai bukan untuk berdebat masalah benar atau salah. Mulutmu dipakai untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk membenarkan diri atau membenarkan doktrin dan pengajaranmu, membenarkan ide dan pikiranmu atau pemahaman firman yang kamu udah pernah pelajarin. Ketika ada orang lain yang pemahamannya berbeda, terus dimaki-maki, terus disalah-salahkan. Buat apa? Apakah itu tujuannya kita belajar firman? Saya pernah juga di inbox seseorang, dan dia mau ngetes saya. Katanya, saya mau nguji Bapak. Loh, saya ini tidak kuliah, dan dia bukan dosen saya mau diuji. Dia juga bukan Tuhan untuk menguji isi hatiku. Saya bilang, katanya saya sombong. Loh, saya nggak kenal kamu nggak kenalkan saya, pribadimu sama saya, terus kamu mau nguji saya, tujuannya itu apa? Bukan kalau kita dengar firman yang cukup dilakukan. Kalau Bapak Ibu dengerin firman apa yang saya sampaikan ini, kalau itu benar, lakukan. Kalau nggak salah, ya nggak usah terima. Kalau Bapak Ibu nggak suka apa yang saya sampaikan, nggak usah dengerin saya. Banyak pendeta lain. Saya nggak cari penggemar, saya nggak ngumpulin orang untuk dekat saya. Saya cukup menyampaikan kebenaran firman apa adanya. Kalau ada orang tersinggung, ya puji Tuhan. Nggak suka, ya puji Tuhan. Tinggal pindah gereja, atau kalau dengerin di YouTube bisa matiin, pindah ke channel orang lain. Simple. Jadi firman itu tidak perlu didebatkan, tapi cukup dimengerti dan dilakukan, baru kita ngerti sesungguhnya. Kalau ada orang memperdebatkan firman Tuhan, lebih baik hindari. Buat apa? Nggak ada gunanya. Mau menunjukkan bahwa dia lebih pintar, pengajarannya lebih kudus, hidupnya lebih benar, kan nggak mungkin juga. Tapi kan hidup kita dia akan menunjukkan, oh kita ini berbuah apa tidak sih.
Oh, orang di sekitar kita itu diberkati dengan hidup kita enggak sih? Keluarga kita itu diberkati melalui hidup kita enggak? Merasakan Tuhan apa enggak? Buat apa kita nonjol-nonjolin bahwa kita ini sudah ngerti seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita udah ngelontok hafal sampai ngerti akar katanya segala macam. Buat apa? Bukankah kita belajar firman untuk menghidupin firman? Memang ada orang dipanggil tertentu ngajar firman Tuhan, tapi bukan untuk menonjol-nonjolkan bahwa pengajarannya yang paling benar. Cukup kita ini ngerti firman, melakukan, baru apa yang kita udah lakukan dari firman itu kita bisa khotbahkan. Saya tidak akan bisa mengkhotbahkan apa yang tidak saya bisa hidupin loh. Ini saya jadi penjual kecap nanti. Saya jadi hamba Tuhan penipu. Saya harus hidupin dulu apa yang saya mau khotbahkan. Seringkali kebanyakan yang sudah saya mengalami kemenangan saya khotbahkan. Itu khotbah yang seperti itu adalah khotbah yang mengubah hati orang. Tapi kalau khotbahnya sekedar berisi knowledge, ya itu bagus juga ngisi pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi firman tujuannya untuk mengubah hati seseorang menjadi lebih hari tambah cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pengetahuan oke, supaya kita memiliki wawasan. Tapi memiliki wawasan saja tanpa hati yang diubah, tanpa mengerti firman dan menghidupin firman akan menjadi percuma. Manifestasinya adalah kita ini memiliki kasih. Kasih adalah mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, mendoakan orang yang terhilang. Bagaimana kita ini memiliki kasih kalau isinya ribut, gegeran, saling serang, saling merendahkan? Alkitab sendiri ngomong, kalau ada orang membencimu, kita suruh mendoakan, suruh memberkati. Kasihlah musuhmu, kita suruh mengasihi. Tapi banyak orang tidak mau, lebih menonjolkan dirinya sendiri, merasa benar sendiri. Dan ujungnya di akhirnya ketika bertemu Tuhan akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Even setiap kata yang keluar dari mulut kita ini kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, yang jadi masalah ketika kita memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, dapat berkenan apa tidak? Ya, kita kan harus mulai dari hari ini. Ada patokan-patokan firman yang harus kita lakukan. Banyak orang kesandung dengan perkataannya sendiri dan ujungnya dia akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Kita jagain. Hidup dan mati kita dikuasain lidah kita. Ada orang yang terluka dengan perkataan-kataan kita yang kita anggap kita ini benar sendiri. Kita merasa hebat, merasa bagus, merasa ngerti firman. Kita ngomong sembarangan, tidak tahunya kita ini melukain orang lain. Kalau kita masih melakukan hal seperti itu, bertobat dan berubah, masih ada kesempatan. Makanya sesekali kita itu perlu jujur dengan pasangan kita. Tanya aja, saya sering sekali tanya sama istri saya, nih, kamu nggak bahagia nggak hidup dengan saya? Seneng nggak hidup dengan saya? Dia senyum-senyum saja. Saya sering kali tanya seperti itu. Kalau ingin tahu hidup kita, perkataan kita jadi berkat, coba cek orang yang setiap hari bergaul dengan kamu, tidur sama kamu, pasangan hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, orang yang selalu bersinggungan dengan hidup kita. Bener nggak hidup kita ini menjadi berkat? Bener nggak yang keluar dari mulut kita ini kebenaran firman Tuhan? Kalau tidak, berarti isi hatimu ada hal yang salah yang perlu dikuduskan dan disucikan. Di Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah yang lembut. Tapi banyak orang kalau tersinggung ngomongin nadanya tinggi. Dan seringkali kalau kita tersinggung, biasanya tersinggung, tergores, terluka, hatinya itu nadanya tiba-tiba meninggi. Tanpa kita sadari, nada yang tinggi itu seringkali melukain orang loh. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain kalau kita sukanya melukain orang lain? Apakah itu tujuan Tuhan? Bukan tentunya. Itu tujuan setan, kita melukain orang lain. Kita sering melukai, tanpa kita sadar. Kita ngomong sepatah kata itu bisa melukain orang. Tapi kita tanpa sadar, orang sudah dilukai dan kita ketawa-ketawa saja loh. Tapi orang dilukai belum tentu bisa melupakan. Makanya perlu hati-hati. Ada orang yang bisa dibangkitkan dengan perkataan kita. Ada juga perkataan kita juga mudah menghancurkan seseorang. Di sisi lain mulut kita bisa menyemuji dan menyembah Tuhan. Di sisi lain mulut kita bisa memaki orang. Ada orang di gereja bahasa rohnya kencang 30 km per jam. Tapi di luar, ketika barang mobilnya disenggol, harga dirinya disinggung, dia bisa keluar kata-kata makian. Apakah yang Tuhan mau itu seperti itu? Orang yang hatinya berubah dari dalam, pasti dia bisa mengontrol hidupnya. Makanya kita itu perlu ngerti firman, bukan diisi di kepala, diisi di dalam hati, dipraktekin. Orang yang benar real berubah, mulutnya akan berubah. Saya tidak peduli itu hamba Tuhan besar atau hamba Tuhan. Saya lihat di YouTube tuh orang sering maki-maki, menyesatkan, padahal dia juga bukan Tuhan. Dia juga sama-sama belajar firman, tapi saling menyesatkan. Buat apa didengarin seperti itu? Bukan kita lebih baik kita melakukan firman, kita praktekkan hidup hari-hari, baru mulut kita, apa yang kita sampaikan jadi berkat bagi orang lain. Waktu kita ketemu orang bermasalah,
kita ngobrol sama mereka diubah Tuhan, dijamah Tuhan, dan dipulihkan Tuhan. Bukankah kita jauh lebih powerful ketika ada orang kerasukan setan dengan sepatah kata mulut kita usir setan itu dalam nama Yesus, setan itu kabur, daripada kita memaki-maki orang. Di sisi lain mulut kita ingin dipakai Tuhan luar biasa, diurapi dengan sepatah kata, setan takluk dan tunduk. Kita doakan terjadi kesembuhan, mujizat, tanda-tanda ajaib, tapi hati kita lupa diri bahwa seringkali menyakitin hati orang. Bagaimana kita bisa diberkati kalau dari sumber mata air itu keluar kutuk dan satu lagi keluar berkat? Tidak bisa. Kita harus memilih menjagain lidah kita ini luar biasa. Dijagain begitu rupa. Jangan sampai kita ini keluar kematian yang dari perkataan mulut kita. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan harusnya keluar yang lidah kita itu apapun juga tetap keluarnya kehidupan. Perkataan kebenaran firman Tuhan. Tapi kebanyakan orang kalau baik baru ngomongnya baik. Tapi kalau mengalami hal buruk seringkali susah ngomong tentang baik. Ini adalah bagian kita yang harus kita lakukan. Kita harus pikul salib sangkal diri untuk menghidupin firman yang sesungguhnya sebenarnya. Kekristenan itu akan kelihatan berbeda ketika waktu ditekan, waktu menghadapi masalah buruk, waktu teraniaya, waktu terasingkan, tersisihkan. Dan tetap yang keluar dari mulutnya adalah pujian pengagungan buat Tuhan. Yang keluar dari mulutnya adalah benar, berkat, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan. Bukan makian, bukan gerutu, bukan ngomel-ngomel. Bukankah bangsa Israel sudah dikasih berkat, disertain Tuhan siang dan malam, ngelihat tanda-tanda mujizat, kesembuhan, hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan, minta daging dikirim burung puyuh, tiap hari disediain roti dari surga, tapi mulutnya masih gerutu ngomel, mulutnya ngelawan pemimpin, ujungnya mati dia di hadapan Tuhan sendiri. Pada titik tertentu tuh Tuhan kadang biarkan kita melakukan banyak kesalahan, tapi kalau udah melampaui ambang batas akhirnya apa? Selesai sudah. Makanya selama Tuhan berikan hari ini bisa dengar firman, kesempatan untuk berubah, belajar mengkoreksi hatimu masing-masing. Siapapun kau dimanapun, koreksi hatimu. Saya pun juga koreksi hati saya kok. Setelah saya khotbah, saya sering kali dengerin khotbah saya itu berkali-kali. Saya suka dengan khotbah saya. Dan saya harus belajar. Dan saya dapat makanan dari apa yang saya khotbahkan. Kalau saya khotbah bukan berarti saya ngotbahin Bapak Ibu, saya ngotbahin diri saya sendiri. Kadang saya juga sangat diberkati dengan khotbah saya sendiri. Saya percaya mulut kita itu harusnya dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan ini dimulai dari lidah lembut. Dan ini tidak gampang ngomong lidah lembut. Kita cenderung kalau emosi memuncak, tersinggung sedikit dengan lidah kasar dan marah. Coba lihat di jalanan-jalanan itu. Kalau terjadi keributan, waduh kebun binatang keluar semua. Bukankah itu menyakitkan? Puji Tuhan seumur hidup saya nggak pernah maki orang atau marah-marah orang dengan kebun binatang. Saya tahu mulut saya ini diurapin Tuhan, saya mesti ngomong kebenaran. Sekalipun seringkali mengalami kondisi tidak enak pun, saya nggak mau maki orang. Saya justru mengeluarkan berkat dari mulut saya. Karena saya tahu mulut saya diurapin. Ini lidah lembut nih. Bapak Ibu, kalau pasanganmu geger ribut dan saling tidak terima. Kalau dua-duanya lidahnya kasar, bukan lidah yang lembut. Ribut terus-terusan nggak selesai. Tapi kalau satu yang keras lagi emosi meledak-ledak mulutnya ngomongnya nggak jelas. Tapi di sisi lain lidahnya lembut, tenang tentram, akan damai. Lidah yang lembut ini adalah pohon kehidupan. Kalau pohon kehidupan yang memberikan hidup bagi banyak orang yang makan buahnya. Masalahnya kita udah sampai ke sana apa belum? Dicek masing-masing. Kalau engkau sering kali mulutmu dicek nih, kalau perlu direkam pakai HP-mu sepanjang hari itu. Mulutmu lebih banyak ngomongin berkat atau ngomongin kutuk. Mulutmu lebih banyak mengeluh atau ngomongin tentang masa depan bersama Tuhan yang penuh pengharapan. Kan akan ketahuan semuanya. Ternyata isi hati saya ini belum benar di hadapan Tuhan. Kalau kita pengen tes hati kita ya, benar di hadapan Tuhan atau belum, murni benar di hadapan Tuhan atau belum. Coba rekam sepanjang hari. Kamu ngadapin masalah, ngadapin tekanan, menghadapi impitan, diberkati atau apapun juga. Coba reaksi kita apa yang keluar dari mulut kita. Baru kita tahu sejatinya kita itu seperti apa. Tapi kebanyakan orang kan menipu. Bisa nyembah Tuhannya kalau di gereja, kelihatan rohani. Kelihatan, wah kudus, suci, tak bercacat celah. Tapi waktu praktek hari-harinya, ditekan, ngadepi masalah, ngadepi impitan. Manifestasinya mengerikan. Buat apa? Buat apa kita melakukan aktivitas agamawi kita, tapi mulut kita itu jahat dengan orang lain, melukain orang lain, nyakitin orang lain.
Buat apa kita pelayanan yang kelihatannya itu berkenan di hadapan Tuhan, tapi praktek hidup kita nyakitin orang lain, tidak ada gunanya sama sekali, dan melukai hati orang lain. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kita bisa melukain orang lain? Pada dasarnya ada salah satu penyebabnya adalah pernah dilukain orang. Orang yang pernah dilukai dan belum disembuhkan, dia akan cenderung melukain orang lain. Kalau tidak iri. Bapak Ibu nanti baca di kitab Samuel, di 1 Samuel pasal 1 ayat 6, tetapi madunya selalu menyakitin hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutupin kandungannya. Ayat yang ketujuhnya demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun ini, bertahun-tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakitin hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini Hana. Contohnya nanti baca di kitab Samuel, di kisah selengkapnya. Hana tidak memiliki anak, diejek terus sama penina. Terus diejek terus, tapi responnya Hana cari Tuhan, bukan malah balas. Kadang dia nggak mau makan, kadang dia puasa. Bahkan waktu di bait Allah dia berdoa, katanya Imam Meli, wah ini mabuk kamu ya. Ini kan mengerikan itu. Udah disakitin penina, dituduh pendetanya, imamnya mabuk. Tapi sikapnya Hana itu luar biasa. Dia tetap setia, dan ujungnya apa? Dia memiliki anak. Dia minta anak, Tuhan kasih nabi. Hana pingin anak, tapi Tuhan berikan nabi. Powerful lagi. Tidak hanya satu, Tuhan kasih double porsi. Lebih anaknya, banyak. Respon kita waktu kita disakitin, respon kita waktu mengalami nggak enak, respon kita waktu kita ditekan, disinggung harga dirimu, atau berselisih pendapat, memiliki pemahaman yang berbeda, penafsiran yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Tidak usah bereaksi merendahkan, menyesatkan. Kelihatannya kita ingin menunjukkan bahwa kita yang paling benar sendiri, kita paling kudus sendiri, kita yang paling hebat sendiri, orang lain salah. Malah kita menunjukkan kebodohan, ketololan kita di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah seorang yang nggak ngerti kebenaran sebenarnya. Karena apa? Dia ingin tunjukkan di hadapan orang lain bahwa dia dirinya benar. Kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Tidak perlu dibela, kebenaran suatu hari akan muncul dengan sendirinya. Bagian kita itu melakukan firman. Reaksi kita akan menentukan masa depan kita. Reaksimu akan menentukan masa depanmu seperti apa hari ini. Menunjukkan juga reaksi kita, menunjukkan kualitas manusia di dalam kita ini. Bisa orang memiliki muka yang cantik, paras yang cantik. Saya sering ketemu nih, muka yang cantik, orang yang cantik. Tapi kalau ngomong isinya horor, mengerikan. Apalagi kalau udah marah, mengerikan. Ya nggak ada sesuatu yang berharga dan mulia di dalamnya. Jadi reaksi kita itu akan menunjukkan kita sebenarnya itu seperti apa. Apa yang keluar dari mulutmu itu akan menunjukkan seperti apa. Makanya seringkali kalau kita kebaktian sel atau care sel atau apa itu, family altar, mesbah keluarga atau kebaktian-kebaktian skala kecil, saya paksa seringkali orang mesti ngomong. Karena kita nggak tahu seseorang itu rohani seperti ini sampai dia ngomong. Makanya perlu ngomong. Kalau yang keluarnya itu mutiara, kebenaran, hikmat dan pengertian, ya pasti hatinya benar. Tapi keluarnya kebun binatang, rewel, menggerutu, keluhan, ya itu membuktikan bahwa hatimu yang belum bertobat dan kenal Tuhan. Hana responnya berbeda. Ini orang yang sungguh-sungguh ngerti kebenaran nih. Amsal 10 ayat 20, lidah orang benar seperti perak pilihan. Lidahnya orang benar itu perak pilihan. Pasti ngomongnya apa? Membangkitkan. Jarang sekali ngomong hal yang jelek tentang orang lain. Kalau dia dijelekin, dituduh, dia tetap mendoakan orang lain. Karena yang keluar tetap barang-barang pilihan, barang-barang mulia yang di dalamnya. Kalau hatinya isinya mulia, makanya kekristenan bukan hanya sekedar ibadah, tapi kekristenan mengalami kelahiran baru, diubah yang di dalam ini. Kalau yang di dalam ini isinya kebenaran, yang keluar melalui mulutnya juga kebenaran. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Nggak ada nilainya orang fasik. Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Mulut orang benar itu keluarnya hikmat, pengertian dan pengetahuan. Tetapi lidah bercabang akan dikerat. Pengetahuan isinya.
Coba seseorang itu bisa mempunyai gelar tinggi, tapi coba lihat yang keluar dari mulutnya apa. Ada orang yang punya gelar tinggi, mulutnya isinya sumpah serapah, makian, fitnah, adu domba. Ya berarti isi hatinya ya busuk, isi hatinya kotor. Makanya yang keluar seperti itu. Ada orang gelar tinggi tapi kerjaannya nyerang orang lain. Karena apa? Hatinya penuh kebencian dan iri hati. Bapak Ibu, kalau dalam hati kita ini penuh dengan kebencian dan iri hati, yang keluar dari mulut kita itu akan menyakitin orang lain, melukai dan merendahkan orang lain. Coba cek nih hari kita nih masing-masing nih. Berapa banyak kita suka merendahkan orang lain, menilai orang lain jelek, memandang orang lain rendah. Jangan-jangan kita punya iri hati. Jangan-jangan hati kita jahat. Hati kita culas. Kita perlu bertobat kalau memiliki hati seperti itu. Masih ada kesempatan untuk balik kepada Tuhan. Di Amsal 15 ayat yang kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetap yang keluar dari mulut orang yang benar itu keluarnya pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Tapi orang bebal itu mencurahkan kebodohannya. Saya kadang konyol melihat orang-orang ngeluh di wall Facebook, di Instagram, dan lain-lain, di media sosial. Dia berdoa kadang di media sosial, tujuannya itu apa? Apakah dia ingin perhatian? Bukankah malah menunjukkan kebodohannya? Kalau orang itu marah-marah di media sosial, bukankah menunjukkan kebodohannya? Terus berdoa di media sosial, memangnya media sosial itu jadi Tuhannya? Kadang hanya menunjukkan kebodohannya. Saya ngelihat orang-orang bodoh itu. Harusnya kita pakai media sosial untuk jadi berkat kok, bukan untuk menunjukkan kebodohan kita. Amin. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Coba cek lah. Kita ini sering ngomong hal yang bodoh, hal yang menyakitin, hal yang melukain orang lain, atau keluar hikmat pengetahuan, mulut kita jadi berkat. Itu membuktikan kualitas hidup kita yang sesungguhnya itu seperti apa di hadapan Tuhan. Kualitas hidup kita yang sesungguhnya itu yang penting di hadapan Tuhan. Bukan yang kamuflase, bukan yang menipu di hadapan orang, kelihatannya kudus, kelihatannya agamawi, kelihatannya rohani, kelihatannya pinter, tapi di hadapan Tuhan kelihatan bodoh. Ya buat apa? Nggak ada gunanya sekali. Di Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kalau hatinya curang, culas, penuh iri hati seperti Penina, ya pasti nyakitin orang lain. Kerjanya nyakitin orang lain. Coba cek hari ini, kalau kita suka menyakitin orang lain, siapapun itu yang suka menyakitin orang lain, ngomong jelek, rendahin, atau apapun juga, cek hatimu, jangan-jangan hatimu busuk di hadapan Tuhan. Hatimu kotor, hatimu najis. Jadi perlu bertobat hari ini. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Selalu menganggap diri kita pintar, diri kita hebat, diri kita mampu. Tapi orang lain salah semua. Bapak Ibu, kalau kita ngadepin masalah apapun itu, dan kita pertama kali tuding gara-gara dia, kita salahin orang lain, kita cari kambing hitam, artinya hati kita dia yang tidak benar. Kalau kita ribut dan geger yang keluar dari mulut kita coba salahin orang lain, tuduh orang lain, maki orang lain, merendahkan orang lain, itu hati kita yang nggak benar di hadapan Tuhan. Hati kita yang busuk sebenarnya. Nah, itu kita perlu koreksi. Yang bisa mengkoreksi hati kita ya kalau kita ini duduk diam di kaki Tuhan merenung. Makanya perlu saat teduh itu kenapa? Sebelum bangun tidur bahasa roh, nyembah Tuhan. Saat teduh di hadapan Tuhan. Sebelum tidur coba koreksi diri sepanjang hari. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang kita perbuat ini sudah menyenangkan Tuhan belum? Menyenangkan orang-orang di sekitar kita belum? Atau malah kita menyakiti? Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi paling tidak kita melakukan kebenaran. Bagian kita melakukan kebenaran. Dan kita harus memilih untuk melakukan kebenaran setiap saat. Supaya hidup kita jadi berkat. Benar-benar real jadi berkat. Makanya perlu koreksi diri sepanjang hari ini. Dari bangun tidur, mulai menit ke menit, jam ke jam ini. Mulut kita melakukan apa? Ngomong apa kebanyakan? Bapak Ibu, akan terlihat kualitas hidupmu dari berapa banyak apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan. Makanya seseorang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, kedalaman dengan Tuhan, tuh jaga mulutnya hati-hati.
Jaga mulutnya, hati-hati. Ada pepatah bagus orang Jawa. Saya suka pepatah ini. Sabdo pandito ratu. Katanya perkataan seseorang itu seperti hukum, memiliki kekuatan, otoritas, dan kuasa. Bapak Ibu tahu nggak bahwa kita ini adalah orang yang diurapin Tuhan. Kita ngomong A jadi A, ngomong B jadi B, kan ada otoritas dan urapan Tuhan dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu ingin dipakai mulutmu jadi berkat, jaga lidahmu, beresin hatimu. Sebab dari dalam hati akan keluar manifestasi apa yang dikatakan dari mulutnya. Sekarang buka di kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus, ini Yesus sendiri yang ngomong ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi setiap kata-kata kita ini yang keluar dari mulut kita ini, tidak ada satu pun yang akan terluput. Semuanya akan kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Makanya jagain lidahmu, jagain mulutmu. Jangan ngomong serampangan, ngomong sembrono. Kalau disakitin orang kan kita seringkali daging kita pingin balas. Kalau kita dimaki orang kan kita seringkali kita nih pingin maki balik. Kalau kita direndahkan kita coba merendahkan serendah-rendahnya orang lain. Bahkan pakai nama Tuhan lagi. Coba kita rubah cara hidup kita. Cara kita bersikap, ngomong, itu berubah. Kalau kita direndahkan, kita cukup serahkan kepada Tuhan kok. Kita direndahkan Tuhan, kalau Tuhan tinggikan, nggak ada lagi yang sanggup merendahkan lagi. Bagian kita dalam melakukan apa yang Tuhan mau, kebenaran yang sungguh-sungguh, sampai kita mengerti apa yang Tuhan mau, dan kita jadi berkat. Karena kalau siapapun yang memaki kita, dia juga suatu hari akan berurusan dengan Tuhan, karena bertanggungjawabkan semua yang dikatakannya. Orang lain mau ngatain kita buruk, mau jelek-jelekkan, maki-maki kita, dia akan berurusan dengan Tuhan. Kita pun kalau keluar mulut yang jelek dan buruk pun kita juga akan berurusan dengan Tuhan. Kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Harusnya ngomong kita ini nggak sia-sia. Harus ada bobot dan kuasanya. Mulutmu itu harus berbobot. Perkataanmu harus berbobot. Sikapmu harus berbobot. Orang Kristen itu ada bobot dan kuasanya. Kalau hidupmu berbobot dan bernilai, ya pasti otoritas, kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Kemanapun kau berada akan diberkatin Tuhan. Karena mulutmu ngeluar berkat. Dan dengerin baik-baik, apa yang keluar dari mulut kita suatu hari akan balik kepada kita. Karena itu seperti benih. Kata-kata itu seperti benih. Mulutmu adalah nabi buat masa depanmu. Kamu tabur apa hari ini? Kamu tabur berkatin orang, mendoakan orang, ngomong manis, kamu juga akan tuai. Tapi kalau kamu ngomongnya mengerikan, kebun binatang maki-maki orang, suatu hari kamu juga akan tuai. Akan menentukan. Jangan sampai mulut kita menjadi problem di suatu hari nanti gara-gara kebodohan dan kesalahan kita yang kita perbuat. Saya berdoa Bapak Ibu, setiap kita memiliki otoritas dan kuasa, mulut kita akan dipakai Tuhan, ngomong kebenaran dan orang lain diubahkan Tuhan. Kita ngomong kebenaran, orang lain diberkatin Tuhan, dipulihkan, dibebaskan. Dan mulut kita akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jagain mulutmu, dan mulai jagain hatimu begitu rupa. Jagain hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana akan terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan manifestasi melalui mulut dan perbuatanmu seperti apa. Kita sama-sama berjalan terus seperti apa yang Tuhan mau. Dan saya berdoa Bapak Ibu yang dengar firman ini semakin hari diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan apa yang Yesus perbuat dan apa yang Yesus lakukan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.